Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas atau memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, penelitian tindakan kelas ini berfokus pada proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas dan dilakukan dengan situasi yang sebenarnya. Nah, hal ini berarti penelitian tindakan kelas ini dirancang dengan sebaik mungkin untuk dilakukan oleh siswa dengan tujuan tertentu. Skeptik. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas merupakan memperbaiki proses pembelajaran. Maka kegiatan yang dilakukan harus berupa tindakan yang dinilai lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang akan diberikan kepada siswa tersebut harus lebih bersifat efektif, efisien, kreatif, dan inovatif, atau adanya hal yang berbeda pada proses pembelajaran yang sebelumnya, karena pada proses pembelajaran yang sebelumnya belum memberikan hasil yang memuaskan. Untuk mengetahui keberhasilan dari tindakan tersebut, maka harus dilakukan secara berulang-ulang agar diperoleh keyakinan akan keampuhan dari tindakan. Mungkin kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Muntiari Istimawada dari Pendidikan Agama Islam semester 7 dengan NIM 1808 10 11 72. Langsung saja kepada materi kedua mengenai dari model-model PTK. Pada prinsipnya, penerapan PTK atau CIR dimaksud untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam kelas atau sebagai salah satu penelitian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di kelas yang dapat menyebabkan terdapatnya beberapa model atau beberapa desain yang dapat diterapkan. Adapun desain-desain tersebut sebagai berikut. Selanjutnya adalah model yang pertama. Model pertama dikemukakan oleh model Kurt-Lewin yang menjadi acuan atau patokan dari dasar adanya berbagai model penelitian PTK. Dikatakan demikian karena yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Adapun konsep dalam penelitian model Kurt-Lewin terdapat menjadi 4 komponen. Yang pertama ada komponen dari perencanaan, yang kedua ada planning, dan yang ketiga ada action atau yang selanjutnya observing, dan terakhir adalah dari refleksi. Lanjut kepada model kedua, yaitu model dari Chemist dan Mix-Taggart yang merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt-Lewin yang sebagaimana diutarakan pada materi sebelumnya. Nah, hanya saja komponen action atau tindakan dan observing atau pengamatan dijadikan sebagai suatu kesatuan, di mana disatukannya kedua komponen di sini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa peran action dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, kedua kegiatan ini harus dilakukan dalam suatu kesatuan dalam satu waktu. Ketika tindakan dilaksanakan, begitu juga dengan kegiatan observasi juga harus dilaksanakan. Seperti itu. Model-model yang dikemukakan oleh Chemist dan Mix-Taggart pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau untayan-untayan dengan suatu perangkat atau suatu yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen ini berupa untayan tersebut yang dipandang sebagai siklus. Selanjutnya yaitu model dari John. Dapat diperhatikan bahwa desain PTK menurut John terdiri dari beberapa step atau langkah-langkah dalam tindakan. Yang pertama, langkah tindakan yang pertama, langkah tindakan kedua, langkah tindakan ketiga, dan adanya langkah-langkah ini untuk setiap tindakan dengan dasar pemikiran bahwa di dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan atau pokok dari pembahasan, dan setiap pokok pembahasan ini terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam suatu kali tindakan. Oleh karenanya,
untuk menyelesaikan suatu topik pokok pembahasan tertentu dapat diperlukan beberapa kali langkah tindakan yang terrealisasi di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir merupakan model dari MC Kernan. Menurut MC Kernan ada 7 langkah yang harus dicermati di dalam PTK. Seperti yang pertama yaitu analisis situasi, yang kedua perumusan dan klarifikasi permasalahan, selanjutnya ada hipotesis tindakan, perencanaan tindakan, penerapan tindakan dengan memonitoringnya. Selanjutnya adalah evaluasi hasil tindakan, dan yang terakhir adalah refleksi sebagai pengambilan keputusan untuk pengambilan langkah selanjutnya. Cukup sekian materi dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarinda Fazira di sini akan membawakan materi tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Sebagai paradigma sebuah penelitian tersendiri, jenis penelitian tindakan kelas atau PTK ini memiliki karakteristik yang relatif agak berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Misalnya, penelitian eksperimen, survei, analisis isi, dan sebagainya. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama yaitu on the job oriented, atau masalah yang diteliti adalah masalah real. Yang dimaksud real yaitu atau nyata dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam kewenangan atau tanggung jawab peneliti. Yang kedua yaitu ada problem solving oriented, yaitu berorientasi pada pemecahan masalah. Lalu yang ketiga yaitu ada improvement oriented, atau dengan makna berorientasi pada peningkatan mutu. Maksudnya dari peningkatan mutu ini yaitu PTK dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu proses pembelajaran. Lalu yang keempat ada siklus. Siklus ini yaitu konsep tindakan atau dalam arti tindakan itu action atau aksi sendiri. Dalam PTK ini diterapkan melalui urutan yang terdiri dari beberapa tahap yang berdaur ulang atau silikal. Lalu siklus dalam PTK terdiri di sini dari 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan, melakukan tindakan, pengamatan atau observasi, dan analisis atau refleksi. Lalu yang kelima yaitu ada action oriented. Yang dalam PTK ini didasarkan pada adanya tindakan atau treatment tertentu untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya itu ada pengkajian terhadap dampak tindakan. Dampak tindakan ini dilakukan harus dikaji apakah sesuai dengan tujuan, apakah memberikan dampak positif atau tidak. Maksudnya tidak yaitu memberikan dampak negatif atau menguntungkan. Lalu selanjutnya itu ada spesifik kontekstual, yaitu aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu di sini ada participatory atau kolaboratif, yang bertujuan ini PTK itu dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain seperti teman sejawat. Lalu selanjutnya ada masalah yang dikaji dalam PTK, yaitu bersifat praktis. Maksudnya di sini itu PTK ini berangkat dari keresahan yang dialami oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, tindakan sampai pada proses penyimpulan guru merupakan pemeran utama. Karena alasan yang demikian, PTK juga sering dinamakan penelitian. Artinya penelitian yang berangkat dari hal-hal yang dirasakan oleh setiap guru. Lalu yang selanjutnya itu ada fokus utama penelitian adalah pembelajaran. Itu termasuk ke dalam karakteristik PTK. Selanjutnya di sini ada 6 karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Richard Winter. Yang pertama yaitu ada kritik refleksi. Di sini kritik refleksi yaitu salah satu langkah penelitian kualitatif pada umumnya, yang di sini merupakan menurutnya penelitian tindakan kelas ialah
upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Lalu yang kedua yaitu kritik dialektis. Dengan adanya kritik dialektis atau dialektif ini diharapkan penelitian bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Selanjutnya, peneliti akan bersedia melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama yaitu konteks hubungan secara menyeluruh yang merupakan suatu unit walaupun dapat dipisahkan secara jelas. Lalu yang kedua yaitu struktur kontradiksi internal. Maksudnya di balik unit yang kelas yang memungkinkan adanya kecenderungan mengalami perubahan meskipun sesuatu yang berada di balik unit tersebut bersifat stabil. Lalu yang ketiga ini menurut Richard Winter yaitu ada kritik kolaboratif. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, sejawat atau kolega, mahasiswa, dan sebagainya. Lalu yang keempat ini ada kritik resiko. Kritik resiko ini dengan adanya ciri resiko ini dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian berlangsung. Resiko ini yang mungkin ada diantaranya yaitu yang pertama adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Lalu yang kedua melesetnya hipotesis. Lalu selanjutnya ada yang kelima ini ada kritik susunan jamak. Pada umumnya penelitian kuantitatif atau tradisional berstruktur tunggal karena ditentukan oleh suara tunggal. Penelitiannya akan tetapi PTK memiliki struktur jamak karena jelas penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipatif, dan kolaboratif. Lalu di sini ada pun yang keenam, yang terakhir yaitu kritik internalisasi teori dan praktek. Di dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini, keberadaan antara teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan, akan tetapi keduanya merupakan dua tahap yang berbeda, yang saling bergantung dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi. Jadi berdasarkan uraian-uraian tadi, jelas bahwa bentuk penelitian tindakan kelas ini benar-benar berbeda dengan bentuk penelitian yang lain. Jadi di sini disimpulkan berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK ini benar-benar berbeda dengan penelitian yang lain, baik itu penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif atau kualitatif. Oleh karenanya, keberadaan bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK ini tidak perlu lagi diragukan, terutama sebagai upaya memperkaya sarjana kegiatan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan tarif keilmuannya. Sekian dari saya yang membawakan karakteristik penelitian tindakan kelas. Sekian pembawaan materi tentang karakteristik penelitian tindakan kelas dari saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.